praktikum kita kali ini disebutnya praktikum atau pengenalan langsung lapangan. Kita akan mengenal, yang pertama itu adalah pengenalan peralatan geologi terlebih dahulu ya. Kalian sudah pernah dikasih juga materi mungkin dari Bu Oja sebelumnya untuk kompas geologi. Nah, pernah lihat kompas geologi? Ada ya, di dalam slide-nya mungkin ada waktu itu ya. Kebetulan sebenarnya ada kompas geologi, cuman tadi lupa bawa. Jadi kalian nanti akan menentukan atau mengukur sudut magnetik north dan utaranya, kemudian true north juga, dan ada hal-hal yang penting nantinya untuk penggunaan kompas geologi ini untuk bisa mengukur kemiringan lereng, menentukan arah, mengukur lapisan bidang sesar, foliasi, dan masih banyak lagi. Jadi itu nanti kalau di tebing-tebing itu nanti sebenarnya kita bisa mengukur itu dengan kompas geologi, kemiringan lereng dan lain sebagainya. Jadi itu manfaatnya. Kemudian ada palu geologi. Coba siapa yang bawa? Letakkan tengah. Oke, palu geologi. Nah, itu juga berguna untuk seberapa kuatnya struktur batuan itu. Nah, sebenarnya kalau di sini kita mau pakai palu geologi itu nggak bisa ya Pak Arya, karena nggak ada batuan tebing-tebing seperti itu, nggak ada. Batuan ini aja sih. Ya, harusnya kalau misalnya ada tebing yang tinggi itu batuannya, itu kita bisa ukur kekuatan dari kekerasan dari batuan itu menggunakan palu geologi ini. Jadi itu. Nah, ini ada palu geologi, ada dua jenis macamnya. Ini macam jenisnya adalah palu sedimen. Ya, ini palu sedimen namanya ini. Jadi kita punya palu sedimen dua. Jadi ini adalah palu sedimen ini palu untuk batuan lunak dengan berat 0,7 sampai 1,2 kg. Punya kenampakan hampir sama, tapi salah satu palunya punya ujung yang tipis. Coba naik atas. Nah, ini palu geologi bentuk palu yang batuan sedimen seperti itu. Kenapa dikatakan palu batuan sedimen? Karena memang ini berguna untuk batuan yang agak lebih lunak. Nah, satu lagi itu ada palu batuan beku. Kalau yang punya panduan ini di palu batuan beku itu untuk batuan keras beku dengan berat 1,8 kg. Nah, itu punya dua mata palu juga. Dia hampir sama bentuknya seperti ini, tapi agak lebih berbeda. Kalau ini agak runcing. Kalau yang palu batuan beku itu agak nggak terlalu runcing seperti ini juga dia. Karena dia akan tumpul ya, satunya agak lebih tumpul, bukan runcing. Nah, itu yang terkait dengan palu geologi. Nah, kemudian ada GPS ya. GPS itu ya, ada GPS. GPS ini udah tahu ya semuanya GPS ya. GPS. Kemudian ada peta lapangan juga. Peta lapangan siapa yang bawa? Yang peta geologi Padang, lembar Padang. Coba, ada. Keluar ini aja. Ini apa nih? Bukan ya. Peta geologi lembar Padang. Oke, ini peta geologi lembar Padang kecil banget ya. Ya, jadi sebenarnya nanti kita bisa lihat daerah ini lokasinya di mana gitu. Kalau ini kan di daerah Padang Pariaman nih. Jadi kalian nanti bisa lihat daerah Padang Pariaman itu jenis batuannya apa aja yang ada di sana. Ada yang agak lebih besar nggak ya? Bisa lihat jenis batuannya. Daerah sini itu nanti bisa terlihat. Kalau dari handphone aja bisa nggak ada yang dari handphone. Nah, jadi nanti bisa terlihat apa jenis batuannya yang ada di daerah sekitar sini. Kalau kita kaitkan dengan morfologi wilayah tadi, apa jenis batuannya yang ada di sini kira-kira? Dari morfologi wilayahnya apa tadi? Dataran apa di sini? Terus apa jenis sungainya tadi? Sedimen? Batuan sedimen ada di sini kira-kira?
Coba lihat, buka apanya. Nah, jadi di peta geologi ini kalian nanti bisa, kan udah diajarkan juga ya, menentukan apa jenis batuan yang ada di sekitar daerah ini. Nanti kita bisa kemudian juga bisa melihat bidang sesarnya seperti apa di daerah sini. Kemudian bisa melihat konturnya juga, kontur wilayahnya dengan kalian menarik garis dari titik A ke titik B misalnya, dan kemudian juga nanti akan terlihat ya ada kode-kode batuannya, nanti ada Q, Y, nah seperti itu. Nah jadi kalian bisa lihat di sininya, di samping sini. Nanti pas di pembuatan laporan kalian harus bikin ya, harus menjelaskan nanti daerah sini apa jenis batuannya. Nah itu nanti kalian bisa lihat peta lapangan namanya. Jadi orang geologi itu kalau dia mau mencek dan mau melihat struktur geologi dari suatu wilayah, dia akan bawa peta lapangan ini. Dia pasti akan bawa peta lapangan ini. Nah jadi di sini banyak QAL, nah gitu. Jadi QAL itu apa kodenya misalnya? QAL itu batuan aluvium. Batuan Aluvium. Aluvium. Kalau batuan aluvium berarti berasal dari Proses apa proses dia? Endapan. endapan apa? Endapan? Endapan apa? Endapan sungai. Endapan aluvial. Apa? Nah, nanti lihat lagi ya. Nanti kalian lihat lagi. Jadi batuan QAL itu tadi batuan Aluvium. ya, aluvium. Dia berasal dari endapan sungai yang ada di daerah sekitar sini. Kita lihat memang struktur wilayahnya kan hampir sama, dari bagian atas sana sampai ke sini kan memang banyak sekali dataran-dataran yang terkait dengan batuannya hampir sama ya, seperti ini semuanya. Nah coba kalau kalian bawa apa panduan batuan itu juga Ada. ya, ada ya panduan batuan. Coba dilihat, nanti boleh ambil satu contoh batuan yang ada di dalam sungai ini. Nanti kalian bisa cocokkan mana yang cocok atau yang pas dengan itu, dengan contoh batuannya. Ini nggak perlu kita jelaskan ya. Nah sekarang angketnya itu mengisi tentang, kita ambil satu titik ini aja ya. Sebenarnya kan 3 titik, cuman kan semuanya hampir sama aja. Nggak ada yang perbedaan wilayahnya, tidak terlalu mencolok atau sama, karena dia sama-sama dataran aluvial. Nah jadi titik pengamatan 1, nama lokasi daerahnya ya, nama daerah, titik koordinat, isi titik koordinatnya. Nah titik koordinatnya di sini udah tahu belum ya? Ada yang bawa itu nggak? Ada yang bawa GPS? HP kemarin. Udah dia. Pakai handphone mungkin? Udah ada di Insta. Nah isi di situ, nama lokasi di sini, kemudian titik koordinatnya. Nah sekarang kita mau lihat sifat fisik mineral. Atau syaratnya, kemudian belahan pecahan yang ini karena kita keterbatasan alat, berat jenis dan bukti magnetan ini kita belum bisa tentukan. Nah jadi untuk nama mineral ini terakhir nanti. Nah jadi sekarang itu akan ambil beberapa batuan yang dari segi warna bentuk yang berbeda. Nah ambil itu beberapa nanti. Kemudian nanti perlu kita lihat bentuknya dulu. Nah jadi nanti yang akan terisi itu nanti warna dulu, perawakan, kilap, kekerasan ini nanti terakhir. Kemudian goresannya nanti ada. Nah sebenarnya goresan ini bisa saja kita lihat pada batuan itu karena dia mengalami proses yang begitu jauh. Nah mungkin ada nanti yang bergores-gores ada di sana. Nah kalau tidak nanti kita akan bisa lihat pakai ini pena geologi atau pena batuan, kita akan coret gitu ya. Dia nanti akan bisa ke sini. Nah, kalau seandainya pada batuan itu nanti ada belahan, nah terbelah, nah ada pecahan, nah baru terakhir nanti kita mengukur kekerasan. Nah kalau kekerasan inilah nanti akan kita pukul menggunakan palu geologi. Nah untuk menentukan nama mineral ini, nah dari hasil bongkahan tadi kita cocokkan kepada ini jenis batuannya.
Nah kan nanti pecah tuh, kita dekatkan. Apakah nanti dia di batuan beki ini, apakah basal atau granit, atau bisa saja dia nanti di batuan sedimen, konglomerat, atau bisa saja metamorf. Nah, bisa saja nanti akan dijumpai metamorf, bisa saja sedimen, bisa saja batuan beku. Nah, jadi sekarang itu kumpulkan beberapa material batuan yang bentuk warnanya yang berbeda. Nah, jadi nanti akan kelihatan. Nah, kalau seandainya dia tidak akan pecah, kita tidak bisa menentukan strukturnya seperti ini. Kita tidak bisa menyimpulkan apa nama mineralnya. Nah, jadi silakan ambil dulu batuan kecil, jangan lupa bawa batuan besar satu untuk alas untuk memecahkannya. Nah, hati-hati ambilnya karena apanya longsor. Yang berbeda warna nanti ambil juga yang kuning-kuning ini. Itu ada agak merah-merah gitu loh. Itu ada yang merah-merah. Agak merah-merah. Nanti merah nak.